tidak ada pintu belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dewa Fikri di Gans Otomotif, dan kali ini kita membahas dagangan mobil lagi, yaitu Toyota Kijang tahun 87. Di video kemarin gue mencari mobil Katana. Di video kemarin gue mencari mobil Katana dan ternyata tidak dapat, dan akhirnya kita cari-cari dapatlah Toyota Kijang, dan kita lihat videonya. Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe. Mobil Toyota Kijang ini kodenya KFK40 tahun 87, modelnya dia itu short bukan yang long. Nah, karena ada dua tipe, yaitu short sama yang long. Nah, yang ini adalah model yang short. Kenapa dia short? Karena dia pendek. Kita lihat saja dari pilar A ke pilar D, kelihatan lebih pendek. Sama wheelbase antara roda depan ke roda belakang dia sangat pendek. Sekarang kita lihatnya di bagian depannya dulu biar lebih urutan. Untuk di bagian depan dari mobil ini ialah sangat baik, tidak terlalu buruk. Kita lihat dari bagian lampunya dulu. Lampunya dia masih original desainnya, agak kusam dan sedikit kusam. Bagian sebelah sini ada lampu sen, ada lampu seri. Bagian bawahnya ada lampu fog lamp, masih bagus, sepertinya sudah gantian. Untuk bagian grill dia agak sedikit kusam dan berjamur karena dia chrome. Nah, untuk bagian lampu sebelah kiri juga dia lebih kusam dibanding yang sebelah kanan. Untuk bagian bumper dicat ulang warna hitam. Di bagian bawah dia agak sedikit melewat dikit lah kalau bahasa orang Jawa lah. Pajaknya hidup, prank sewu. Nah, untuk bagian cat mobil ini sangat rapih dan bagus, tidak terlalu buruk. Warnanya ialah coklat susu, tidak ada keropos-keropos, dan mudah-mudahan kalau misalkan kalian yang beli mobil ini nggak nyesal dengan kondisi catnya. Di bagian kapnya ada variasi lampu warna-warni untuk menyemprot air buat kaca mobilnya. Bagian wiper dia masih tidak terlalu buruk. Nah, yang kita sekarang lihat ke bagian sampingnya. Nah, untuk di bagian samping dari mobil sebelah kanan dari Toyota Kijang ini ialah tidak ada pintu belakangnya. Bam, bap. Karena ini nggak ada pintu belakangnya, mungkin menurut gua sih lumayan bagus lah. Soalnya beda dari yang lain. Dia itu ada 5 pintu, ada 4 pintu, sama ada 3 pintu. Nah, yang langka itu 3 pintu. Jadi pintunya itu cuman pintu depan, kiri, kanan, sama pintu bagasi belakang. Itu yang lumayan langka. Nah, gue lihat dari samping mobil itu ialah sangat presisi dan sangat bagus. Kita bisa lihat di bagian over fender, full step, sama bumper depannya. Dia itu menyatu, warna hitam, dia nyatu sampai belakang, dan di mata itu dia nggak ringkih ataupun keramaian. Untuk bagian bannya dia pakai ring 14, bukan originalnya. Originalnya itu kalau nggak salah dia tuh kaleng. Ban belakang juga dia sama saja, ring 14, bukan originalnya. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang dari mobil ini tidak terlalu ramai dan lumayan cukup rapi. Terutama di bagian cat-catnya dia nggak ada yang keluar. Dia nggak ada yang keluar dari jalur. Nah, pertama kita lihat bagian kacanya. Untuk bagian kaca nggak terlalu buruk, cuma nggak bagus amat. Ada stiker. Tadinya di sini ada stiker, kelihatan banget. Nah, untuk emblem-emblemnya masih bagus. Kijang di emblem Toyota sini dia melambangkan keoriginalannya. Wah. Terus bagian bumper belakang sekaligus step buat naik ke penumpang belakang itu sangat bagus dan dicat ulang lagi. Untuk bagian lampu belakang masih bagus, sama ada di cover chrome biar lebih estetika. Anjay. Handle-nya dia chrome, sama seperti di samping tadi, dia handle-nya chrome. Lampunya masih ya 70%. Nah, sekarang kita bagian dari samping sebelah kiri. Untuk bagian samping sebelah kiri sama saja, cuman dia ada pintunya.
pintunya sebelah kiri. Nah ini, nah yang tadi gue bilang tadi, karena ini short jadi kelihatannya agak pendek gitu. Bagian samping sebelah kiri sama aja sama sebelah kanan, nggak ada yang perubahan, nggak ada yang dimodif-modif, standar. Catnya bagus, kaca bagus, door handle-nya krim, tutup tangkinya krim, covernya krim. Nah yang gue malesin ini nih, krom. Oh iya krom, astagfirullahaladzim. No God, no. Krim sih, krom. Halo ya Allah, udah sore sih. Nah yang paling males dari mobil ini nih, warnanya hijau, coba kardannya, ya Allah kebut amat. Nah sama kekurangannya di sini, dia ngecat, mungkin orangnya lupa ya, jadi tulisan Kijang di sampingnya ini kecat Kijang, kerjasama Indonesia Jepang. Bagian spion dia krom, masih bagus, masih bisa berat belakang. Kayaknya itu aja untuk bagian luarnya. Sekarang kita ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dari mobil ini, originalnya di bagian door trimnya, sedangkan joknya dia belum originalnya. Dashboard di original, setirnya original, kursi driver sebelah kanan dia belum original, sedangkan door trimnya di original, seperti handle, congkelan buat buka pintu, penurun kaca, door lock, ya nih door locknya, sama apa lagi ya, sama tuas persnelingnya original, sampai karatan gitu. Sama dia dashboardnya kan original nih, jadi warnanya itu ada yang berubah, ada yang kelihatan coklat banget, sama ada yang kelihatan coklat muda. Untuk bagian AC-nya dia ada, cuman mati karena fanbelnya putus. Fanbelnya kita belikan di bawah jok sini, belum dibawa ke bengkel aja. Untuk bagian tip dia hidup, ada power sama Twitter, cuman belum dipasang. Nah untuk bagian belakang nih, yang tadi gue bilang ini short, jadi dia pendek. Door panelnya dia masih original. Nah jadi kalau misalkan lu naik, nah tinggi saya itu 170-an kurang lebih. Untuk bagian headroomnya sini 4 jari, headrestnya 4 jari. Di bagian bawah situ ada power, original semua, panel-panel yang sebelah kiri kanannya, joknya enggak original. Nah untuk bagian plafon dia, gua nggak tahu ini original apa enggak. Setahu gua original itu warna coklat, soalnya ini dia warna gimana ya, kayak cover-coveran ganti gitu. Nah sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah untuk di bagian belakangnya dia full original. Pertama dia di bagian door panel dia original, masih ada plastiknya. Joknya dia masih original, dia berbahan bludru. Nah ini yang paling gue senang, yaitu bahan bludru daripada bahan kain-kain biasa kayak gitu. Di situ ada ban cadangan, pelek kaleng. Nggak ada lagi sih yang maksudnya yang aneh-aneh lagi. Jadi mobil ini kalau buat keluarga sangat cocok. Depan belakang udah, kiri kanan udah. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Untuk bagian mesin dari mobil ini 1500 cc, karburator 5K orangnya bilang. 5K kalau orang-orang bilang, sama dia KF ke 40. Mesin gak ada yang bagus, gak ada yang di swap engine gitu, dimodif kayak gitu, enggak. Suaranya halus banget. Mobil ini lumayan bertenaga buat keluarga. Wah. Sekarang kita tutup. Nah saya rasa udah untuk video di bagian eksterior. Sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Untuk mobil Kijang tahun 87 itu bagian interiornya itu warna coklat. Bagian akomodasinya dia sangat kurang, seperti kayak cup holder, laci penyimpanan. Jadi kalau misalkan lu pergi bawa minuman gitu, lu nggak tahu motor di mana. Cuman kalau misalkan lu mau custom, di sini kan ada laci nih, bisa lu custom. Pas lacinya dibuka muncul cup holdernya, tapi itu lu beli sendiri. Nah untuk bagian AC mobil ini mati, tinggal dipasang fanbelnya aja, terus nanti tinggal dicek. Nah untuk akomodasi, tadi akomodasi udah di visibilitas
untuk mobil Kijang visibilitas itu sangat luas dan lega. Kita bisa lihat dari pilar A. Jadi pilar A-nya ini nggak terlalu menutupi. Sedangkan kalau Kijang yang sekarang Innova Reborn itu kelihatannya agak tenggelam gitu. Orang-orang bilang sih gitu. Nah, mobil ini kaki-kakinya sangat senyap. Tidak ada bunyi klotek-klotek seperti mobil tahun 80-an itu, enggak. Nah, untuk konsumsi BBM mobil 1500 cc karburator ya lu tahu sendiri, boros nggak boros amat. Cuman kalau lu pergi bawa keluarga itu sangat nyaman dan bertenaga. Terima kasih video dari saya. Bila kalian suka video ini jangan lupa untuk subscribe dan apa Den? Like, comment dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.